Salam Tiberias, selamat pagi, apa kabar saudara? Doa saya kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam sukacita dari Tuhan Yesus. Senang kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara untuk menyaksikan kesaksian mujizat di Gereja Tiberias. Kita bersyukur di Gereja Tiberias sampai hari ini terus banyak mujizat terjadi. Tuhan yang menjanjikan kepada gembala sidang kita, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, bahwa Gereja Tiberias, gereja seperti zaman kisah para rasul, di mana banyak mujizat terjadi melalui sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan. Hari ini siapapun saudara yang menyaksikan acara ini, doa saya saudara pun mengalami mujizat Tuhan. Saudara, puji Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang indah dari Ibu Asima dan Ibu Mary, bagaimana orang tuanya dibebaskan, diluputkan dari maut dan akhirnya dibaptis selam di Gereja Tiberias kemarin hari Jumat. Langsung saja kita menjumpai Ibu Asima dan Ibu Mary. Shalom Ibu Asima. Shalom Pak. Shalom Ibu Mary ya, sehat ya? Sehat. Puji Tuhan. Boleh Bu, Ibu Asima boleh sampaikan kesaksiannya Bu? Shalom saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Saya mau menyaksikan betapa kasih Tuhan sangat besar kepada orang tua saya dan kepada kami sekeluarga. Pada tanggal 28 Agustus kemarin pada jam 6 kurang mama saya menelpon saya dengan keadaan yang sangat genting dan dia katakan, Sima, Bapak akan pergi gitu. Saya posisi sedang tidur dan saya menerima telepon, saya langsung lari menuju ke rumah orang tua saya. Tidak jauh dari rumah saya, mungkin 15 menit. Dan sepanjang jalan itu saya di taksi dan saya berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya sambil angkat tangan dari tempat saya 15 menit, tangan saya nggak berhenti, angkat tangan terus sepanjang mobil, sepanjang perjalanan. Dan saya katakan, Tuhan Yesus, tutup bungkus papa saya, dan saya hubungi mama saya, Ma, kasih minyak papa. Bahkan saya katakan guyur minyak urapan dari kepala sampai ke kaki gitu. Mama saya karena tidak henti-hentinya nangis, dan ketika saya tiba di rumah orang tua saya, di situ sudah banyak orang terkumpul, ada tetangga dan Pak RT juga, sudah banyak orang pada berkumpul, dan saya masuk ke kamar papa saya dan saya melihat keadaan papa saya sangat kritis, di mana keadaan dia itu di kamar dengan posisi tangan sudah melengkung semua dan dia udah nggak bisa bernapas, dia anfal juga ya, sudah kalau kita bilang mungkin sudah tidak sadar. Ketika itu saya langsung kembali, saya kasih minyak lagi dari kepala sampai kaki, saya guyur semua sampai kakinya, tangannya dan kakinya sudah dingin semua. Saya kasih minyak dan saya kasih minyak ke kupingnya juga, dan saya sambil berdoa kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tutup bungkus papa saya dan segala kutuk nenek moyang, kutuk adat istiadat sakit apapun, kuasa iblis setan dihancurkan oleh kuasa minyak urapan yang penuh kuasa. Setelah itu saya cipratkan semua tempat tidur dan semua di kamar seruangan papa saya itu tolak roh maut. Seperti saya selalu ingat kepada Bapak Pendeta Yesaya Pariaji selalu katakan, tolak roh maut, karena maut itu hanya selangkah jaraknya. Setelah itu papa saya tahan tangannya karena semua kakinya dan ininya sudah keras, sudah melengkung semuanya. Sedikit Bu, itu ya. Kenapa? Maksudnya bisa begitu karena apa Bu? Kalau sebelumnya itu dia itu hanya bicara kepada mama saya mau tidur, saya ngantuk. Gitu. Dan setelah tidur mungkin sekitar 30 menitan, tiba-tiba papa saya tangannya seperti ini mama saya tapi nggak bisa bicara Pak. Dia langsung nggak sadar, tangan melengkung gitu. Dan Bu, jatuh nggak? Jatuh? Sebelum kejadian tanggal 28 itu, papa saya juga sudah jatuh di kamar mandi. Oh, jatuh di kamar mandi. Jatuh di kamar mandi dalam keadaan tengkurap. Jatuh di kamar mandi tengkurap gitu ya? Jadi kepalanya itu semua dan matanya ini besar, semua darah Pak. Semua darah di kepalanya, dan waktu kejadian tersebut itu hanya ada mama saya, hanya berdua. Papa saya usianya 83 tahun dan mama saya 79 tahun. Jadi sudah orang tua. Dan ketika di kamar mandi papa saya jatuh, mama saya datangin dan
menopang dia karena dia juga udah sama-sama umur ya. Papa saya kaki sebelah kirinya itu ada tulangnya itu pengapuran, jadi dia hanya menggunakan kaki kanan pakai tongkat. Dia ke kamar mandi sendiri. Ketika dia jatuh ke tengkurap itu, darah sudah banyak di kepala dan matanya itu bengkak setengah, Pak. Nah, mama saya keadaan darah, banyak sekali darah keluar karena di kepala bagian mata. Mama saya sama, hanya pakai minyak urapan, dituang semuanya ke kepala. Dituang ya? Dituang. Saat itu juga darah papa saya yang sangat banyak sekali. Itu berhenti. Seketika. Seketika itu juga berhenti ya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah. Jadi Papa namanya Pak Petrus ya. Pak Petrus. Petrus Tumpal Manurung. 83 tahun saudara jatuh di kamar mandi. Yang ketiga kali. Yang ketiga kali. Ya. Dan jatuhnya tertelungkup. Kepala nempel ke lantai. Ya. Dan mengalami pendarahan, pendarahan yang hebat saudara. Dan puji Tuhan keluarga Ibu Asima, juga Ibu Mary, Pak Petrus Tumpal, istrinya urapi guyur dengan minyak ya. Seketika itu juga pendarahannya berhenti ya. Nah, lalu tiba-tiba kolaps lagi gitu ya? Ya, 1 minggu kemudian pas tanggal 28 gitu. Itu dari jatuh itu di rumah Pak, kamar mandi. Belum pergi ke rumah sakit. Oh, belum ke rumah sakit. Pendarahan itu berhenti, papa saya tidak memberitahu kepada saya dan anak-anak siapapun. Jadi ketika saya datang, saya baru lihat keadaan papa saya sangat mengkhawatirkan ya. Mengkhawatirkan sekali, saya kaget kenapa nggak kasih tahu kepada kami. Dan ketika di rumah itu kami sudah doa, papa saya juga sudah mulai memang sudah tidak sadar, kami bawa ke suatu rumah sakit yang dekat dengan Jakarta Utara. Kemudian kita masuk ke IGD, saat itu IGD penuh Pak. Jadi tidak ada tempat tidur di IGD. Jadi papa saya itu masih menggunakan tempat tidur yang dari ambulans. Ambulan itu tidak ada alat-alatnya, hanya untuk membawa aja karena ambulan bukan yang darurat semua ya. Yang kita dapat ambulannya pun itu karena kasih Tuhan. Di jalanan ada ambulan dan abang saya manggil, ayo tolong bantu, dan dia langsung mau bantu kami. Jadi kita cari-cari padahal kondisinya udah mengkhawatirkan ya. Sudah kritis Pak. Sudah kritis ya. Sudah tidak sadar semuanya. Tidak sadar semua dan akhirnya karena penuh tetap di IGD ya, dan juga di tempat tidur yang dari ambulans itu ya. Karena belum dipindahkan. Terus di IGD tersebut kami berdoa dan kami menyembah Tuhan. Kami hanya menyembah Tuhan dan yang ajaibnya lagi kami juga melakukan kami perjamuan kudus juga di rumah sakit IGD itu. Dan setelah perjamuan kudus itu kami sedang menyembah Tuhan Yesus, tiba-tiba papa saya itu buka mata Pak. Setelah perjamuan kudus buka mata ya? Buka mata. Dia buka mata satu, yang sebelah kiri, yang dimana ini lukanya darahnya banyak, dia buka mata, dan kemudian dia buka mata lagi yang kedua, kita semua, ini sudah lewat masa, sudah sadar Pak, sudah sadar, dan dia tanya ini di mana katanya gitu kan. Dan di situ kami sangat bersyukur sekali karena ada kuasa perjamuan kudus. Dan satu yang saya ingin sekali sampaikan, bahwa saya ingin menyaksikan papa saya itu dari dulu dia pernah katakan dan berkali-kali, saya tidak akan dibaptis sampai mati. Dia katakan seperti itu, saya tidak akan dibaptis sampai mati di Tiberias. Saat itu kita hanya berdoa terus, Tuhan Yesus jumpai papa saya, Tuhan Yesus dibaptis. Dan saya juga ingat juga, saya sering minta doa kepada Bapak Pendeta Yesaya Pariaji, Pak, bapak saya belum dibaptis, dan dia katakan papanya akan dibaptis, gitu. Setelah itu, waktu papa saya keadaan kritis di rumah, kita belum bisa berbuat apa-apa, saya berdoa kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tanggal 9 papa saya akan dibaptis di Tiberias. Tuhan kasih kehidupan. Oleh kuasa tubuh darah Yesus, Tuhan kasih kehidupan, papa saya akan dibaptis tanggal 19, dan mulutnya bisa bicara, bisa bersaksi kepada Tuhan dan memuji Tuhan Yesus, karena semasa hidupnya dia tidak dekat kepada Tuhan Yesus gitu. Terus setelah itu saya doakan semuanya, baru kita bisa ini. Dan ketika papa saya sadar yang pertama kali di rumah sakit, saya pikir karena waktunya tidak terlalu singkat, saya tidak tahu papa saya akan pergi atau bagaimana. Jadi saya katakan, Pak, Bapak dibaptis ya. Dalam keadaan dia tertutup mata, seperti sadar dan tidak sadar,
tiba-tiba mulut dia bicara. Iya. Saya sendiri kaget karena saya pikir papa saya keadaannya diem, tidak buka mata, tidak bersuara, dan dia katakan iya. Dan saat dia katakan iya, di situ Tuhan Yesus mendengar kerinduan papa saya untuk dibaptis di Tiberias. Dan akhirnya dibaptis ya kemarin ya? Dibaptis kemarin. Ini kemarin dibaptis tanggal 9 September ya, hari Jumat 2022. Ya, Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ternyata Pak Petrus Tumpal dibebaskan dari maut. Dan akhirnya ya tadinya dia menolak untuk dibaptis dan langsung akhirnya dia sadar dan menyatakan diri untuk dibaptis. Ibu Mary, lihat sendiri waktu di rumah sakit dokter bilang udah no hope gitu. Iya betul Bapak Pendeta. Terima kasih kepada Ibu Darniati Pariaji, terima kasih kepada Bapak Pendeta Aristo. Terima kasih banyak atas anugerah Tuhan, Bapak saya boleh dibaptis, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus. Saya pekerja, puji Tuhan atas anugerah Tuhan, saya sekolah SAT, waktu saya sekolah SAT, saya mendapat kesempatan, waktu itu Bapak Pariaji mengajar 5 sakramen di Tiberias, puji Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus Bapak Pariaji. Saya lihat sendiri Bapak saya tidak ada pengharapan. Saya selalu berkata, Tuhan bagaimana ini belum dibaptis, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Akhirnya Bapak saya bilang, Ted, betapa berharganya Tuhan itu saat kita seperti ini. Ya Pak, sekarang sedikit firman ya Pak. Kita seperti Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus jadi manusia, Tuhan Yesus dibaptis selam, tidak dibaptis percik. Bapak saya kaget, terkagum baru mendengar firman seperti itu. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus atas anugerah Tuhan Yesus. Bapak saya boleh dibaptis nomor 1, seizin Bapak Pendeta Aristo, saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dan Bapak saya bilang bisa dibaptis di Tiberias adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Itu yang Bapak saya katakan. Terima kasih. Jadi warga surga ya sekarang ya? Papanya jadi warga surga, dibaptis jadi warga surga ya? Iya. Dan yang saya heran Bapak saya waktu mau dibaptis ngomong sendiri, saya maunya namanya Petrus. Saya kaget Tuhan. Bapak saya kan namanya Tumpal Manurung, dalam arti Tumpal berarti Timotius. Tapi Bapak saya bilang saya namanya Petrus. Saya bilang sama dia, Petrus kan martir. Biarlah Bapak saya menjadi martirnya Tuhan. Benar atas anugerah Tuhan 83 tahun lebih baru memberikan diri dibaptis, yang selama ini berkata saya tidak mau dibaptis di Tiberias sampai mati. Saya cabut perkataannya. Ingat ajaran Bapak Isaya Pariaji, saya cabut semuanya karena anugerah Tuhan yang Tuhan ajarkan lewat gembala sidang Bapak Dr. Yesaya Pariaji. Itu yang saya lakukan kepada Bapak saya. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Itulah yang menjadi kesaksian kami. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Darniati Pariaji sebagai gembala sidang Gereja Tiberias. Diberkati sehat sempurna, panjang umur Ibu, sehat selalu, tetap memimpin Tiberias sampai Tuhan datang kedua kali. Terima kasih kepada yang terkasih Bapak Pendeta Aristo Pariaji yang telah memberikan kesempatan kepada Bapak saya baptis pertama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ibu sebagai penutup nih, ya harusnya kritis ya, atau nggak ada harapan ya. Dan ternyata Ibu masih lihat Bapaknya ya. Gimana perasaan Ibu? Bersyukur ya? Sangat bersyukur sekali Pak. Karena memang saya tuh sangat bersyukur kami ada di Tiberias yang mengajarkan langsung dari Tuhan Yesus mengajarkan langsung kepada Bapak Pendeta Yesaya Pariaji bahwa kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan sangat besar kuasanya. Dan ini bukan hanya sakit penyakit biasa, tapi ketika detik-detik dan maut sudah ada di depan, saat detik itu juga diselamatkan. Diselamatkan ya. Diselamatkan, keselamatan yang paling utama. Karena sebagai warga sorga harus dibaptis. Nah itu yang kita lakukan. Amen. Kita yang bawa sebagai kita anak-anaknya Pak. Bu, kalau yang menyaksikan acara ini baik di Gading Nias atau di rumah atau di tempat dimanapun umat Tuhan berada, mungkin ada yang papanya juga jatuh atau sedang sakit, terkapar atau sedang menderita, gimana Bu? Bisa sembuh, bisa mengalami mujizat? Kami sendiri mengalami kuasa Tuhan dan mujizat berkali-kali tak terhitung. Bukan hanya orang tua saya, tapi kami semuanya. Dan saudara harus percaya kepada tubuh darah Yesus, kepada minyak urapan yang penuh kuasa. Dan setia, terus mencari Tuhan Yesus Kristus. Selalu, setiap saat, dimanapun dan kapanpun, selalu bawa minyak urapan.
Saya selalu bawa dimanapun saya berada. Saudara lakukan terus firman Tuhan. Itu minyak urapan dan perjamuan kudus, semua itu dari Alkitab. Ada di firman Tuhan semua, bukan ajaran manusia. Kalau kita dengan setia dan percaya, sangat besar kuasanya. Amin. Haleluya. Karena kita setia dan percaya, sangat besar kuasanya. Perjamuan kudus dan minyak urapan dilakukan dengan setia, dilakukan dengan percaya, mujizat pasti terjadi, kuasanya bekerja dalam hidup kita. Puji Tuhan. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Salam Tiberias. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Bu. Terima kasih, Terima Pak. kasih ya, Tuhan berkati. Ya. Terima kasih.